Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8, buku revisi tahun 2022, yaitu di bab 4 tentang relasi dan fungsi. Adapun soal yang kita akan bahas adalah soal 4.3. Soal latihan 4.3.1. Diketahui dua himpunan P dan Q, yaitu himpunan P-nya adalah 0149 dan himpunan Q-nya adalah 01234. Pertanyaan pertama, tentukan hubungan fungsi dari P ke Q. Kita jawab. Jadi relasinya adalah kuadrat dari, kita lihat di sini, jadi 0 itu kuadrat dari 0. 1 ini kuadrat dari 1. 4 ini kuadrat dari 2. Dan 9 ini kuadrat dari 3. Pertanyaan B, gunakan diagram panah untuk mendemonstrasikan fungsi tersebut. Kita jawab. Bagian B-nya, diagram panahnya, ini yang ditanya diagram panahnya. Kita buat dulu lingkarannya di sini. Yaitu di depan adalah himpunan P dan di sebelah kanannya adalah himpunan Q. Sedangkan hubungannya adalah kuadrat dari. Inilah diagram panah dari pertanyaan B. Jadi ini bisa kita baca 0 ini kuadrat dari 0. 1 ini kuadrat dari 1. 4 ini kuadratnya dari 2. 9 ini kuadratnya dari 3. Pertanyaan C. Nyatakan fungsi tersebut dengan menggunakan rumus fungsi. Jadi di sini rumusnya yang kita akan cari. Jika X adalah anggota P dan Y anggota Q, maka fungsi P ke Q adalah X sama dengan Y pangkat 2. Sehingga mencari Y sama dengan akar X. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan akar X. Inilah jawaban C. Pindah nomor 1D. Sebuah tabel harus digunakan untuk menyatakan fungsi tersebut. Jadi di sini yang kita akan selesaikan adalah tabelnya. Bagaimana tabel fungsi daripada P ke Q? Kita jawab untuk tabelnya. Langkah pertama kita buat dulu kotak kolom seperti ini. Di bagian atas kita isi dengan nilai X tadi, yaitu 0, 1, 4, dan 9. Jadi ini adalah X-nya. Kemudian Y-nya atau Fx-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Fx atau Y-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian pasangan berurutannya atau X, Y-nya berarti yang ini adalah 0,0. Yang ini adalah 1,1, ini 4,2, ini 9,3. Pertanyaan E. Nyatakan fungsi dengan menggunakan grafik. Jadi di sini yang ditanya grafiknya. Kita jawab lagi. Grafiknya. Langkah pertama kita buat dulu garis berpetak seperti ini. Kemudian kita tuliskan di bagian mendatar adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Lalu kita tuliskan yang X-nya ini adalah 0, 1, 4, 9. 0, 1, 4, 9. Jadi satu petak mewakili satu satuan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Y-nya adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita letakkan titik 9,3 adalah ini. Lalu 4,2. Ini 4,2. Kemudian 1,1. 1,1 ini titiknya. Dan yang terakhir adalah 0,0. Setelah titik-titik ini kita letakkan, kita hubungkan garis. Seperti ini. Jadi seperti setengah parabola.
Kemudian nomor 2, ada 3 cara untuk merepresentasikan suatu relasi diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sedangkan cara grafik, tabel, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan persamaan fungsi adalah 5 cara berbeda untuk menyajikan suatu fungsi. Rika mengatakan bahwa kasus tertentu dapat dinyatakan dengan cara diagram kartesius dan grafik. Keduanya merupakan 2 cara yang sama dalam menyajikan relasi dan fungsi. Tetapi Miftah tidak setuju dengan pendapat Rika. Justru pada kasus tertentu dapat dinyatakan dengan diagram kartesius. Pada materi relasi, dengan kasus tertentu dapat dinyatakan dengan grafik. Pada materi fungsi, keduanya merupakan 2 cara yang berbeda. Kalau kalian setuju, kalian dengan pendapat Miftah jelaskan. Jadi pertama di sini, setuju dengan pendapat Miftah karena istilah diagram kartesius hanya digunakan untuk menyajikan relasi yang berbentuk diagram, sedangkan istilah grafik hanya digunakan untuk menyajikan fungsi linear. Tidak setuju dengan pendapat Miftah karena istilah diagram kartesius itu sama saja dengan grafik yang terletak pada kuadran 1 dengan daerah asal dan daerah kawan dalam bentuk bilangan terurut, mana masing-masing terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Nomor 3, jika diketahui suatu fungsi f dengan daerah asal adalah 6, 8, 10, 12, daerah kawan merupakan himpunan bilangan asli dan fungsi linearnya adalah fx sama dengan 3x kurang 4, maka A. Tentukan dari f6, f8, f10, dan f12. Kita jawab dulu bagian A. Rumus fungsinya fx sama dengan 3x kurang 4. Sekarang kita cari f6-nya. Jadi x-nya diganti 6. Sama dengan berarti ini x ini kita ganti dengan 6. 3 kali 6 kurang 4. 3 kali 6, 18 kurang 4 sama dengan 14. Jadi hasilnya adalah 14. Berikutnya, kita ganti dengan 8. F8. Berarti sama dengan 3 kali 8 kurang 4. 3 kali 8 sama dengan 24. Kurang 4 sama dengan 20. Berikutnya, 10. F10 atau X-nya diganti dengan 10. Berarti 3 kali 10. Kurang 4. 3 kali 10, 30 kurang 4 sama dengan 26. Yang terakhir, F12. X-nya diganti dengan 3 kali 12. Jadi X ini diganti dengan 12. Dibaca 3 kali 12 kurang 4. 3 kali 12, 36 kurang 4 sama dengan 32. Terjawablah untuk bagian A. B. Sajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk tabel. Kita jawab tabelnya. Fungsi linearnya adalah fx sama dengan 3x kurang 4. Langkah pertama kita buat dulu tabelnya seperti ini. Lalu di kolom bagian atas kita tuliskan nilai X yaitu ini 6, 8, 10, 12. Kita tulis X-nya. 6, 8, 10, 12. Kemudian Fx-nya. Fx-nya sama dengan ini. 14, 20, 26, 32. 14, 20, 26, 32. Lalu ini X, Y. Jadi ini Fx ini sama dengan Y ini. Yaitu 10, 6,14, 8,20, 10,26, dan 12,32. Ini gunanya ini nanti untuk kita buatkan grafiknya. Pertanyaan C. Tentukan daerah hasil dari fungsi linear tersebut. Yang dimaksud daerah hasil adalah ini, nilai Y-nya ini semua adalah disebut daerah hasil. Jadi kita bisa jawab di bawahnya, daerah hasilnya adalah 14, 20, 26, dan 32. Jadi ini semua adalah daerah hasil. Pertanyaan D. Sajikan fungsi linear tersebut dalam bentuk grafik. Jadi grafik lagi diminta di sini. Grafiknya langkah pertama-tama kita buat dulu. Jadi ini kita harus menggunakan kertas berpetak.
Yang vertikal adalah sumbu Y dan yang mendatar adalah sumbu X. Lalu kita tuliskan di sumbu Y, di sini setiap peta mewakili dua satuan. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10. Bisa juga satu peta mewakili dua, itu tergantung kertas berpetaknya. Kemudian untuk Y ini juga satu peta mewakili dua satuan. Jadi mulai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi di sini sampai 12. Dan kita ambil angka paling rendah adalah 2. Walaupun di sini yang digunakan di sini adalah sampai 6. Sedangkan untuk Y-nya, ini yang tertinggi adalah 32. Kita di sini ambil 34. Dan yang terendah di sini kita ambil 2. Dan kita tulis mulai dari 0, 2, 4, dan seterusnya. Sesudah itu kita letakkan titik ini 12,32. Di sini X-nya 12, Y-nya 32. Kemudian 10,26. 10,26. Ini. Letaknya di sini. Lalu 8,20, ini 8,20. Dan yang terakhir adalah 6,14. X-nya 6, Y-nya 14. Ketemu di sini. Kita hubungkan garis. Inilah grafik Y sama dengan 3X kurang 4. Inilah grafiknya ini. Nomor 4, tentukan nilai dari suatu fungsi berikut ini. 1. Apakah diketahui? Apabila diketahui suatu fungsi H dengan rumus Hx sama dengan Ax tambah 9, tentukan nilai fungsi H tersebut untuk nilai X3 sama dengan adalah negatif 6. Kita jawab dulu bagian A-nya di sebelah. Jadi nilai fungsi H dengan rumusnya tadi adalah Fx sama dengan Ax tambah 9. Karena di sini X-nya diganti 3, A kali 3, jadi X-nya diganti 3, A kali 3 tambah 9 sama dengan negatif 6. Ini yang diambil negatif 6. Sedangkan X-nya adalah ini. Kita lanjutkan, jadi di sini adalah negatif 6. Kemudian kita kali ini, A kali 3, 3A, tambah 9. Ini bukannya kurang, ini tambah. Sama dengan negatif 6. Berarti 3A sama dengan negatif 6 kurang 9. Jadi ini tambah ini, pindah jadi kurang 9. 3A sama dengan negatif 15. A-nya negatif 15 bagi 3, yaitu A-nya didapat negatif 5. Pertanyaan berikutnya, nomor 1-nya, temukan persamaan fungsi H. Persamaan fungsi H-nya, jadi pertanyaan 1, persamaan fungsi H-nya adalah, tinggal kita masukkan ini, jadi Hx sama dengan A-nya diganti dengan negatif 5X tambah 9. Negatif 5X tambah 9. Jadi ini, A ini tadi, kita gantikan ini menjadi negatif 5X. Tambah, ini X-nya tetap, tambah 9. Pertanyaan nomor 2. Hitunglah nilai fungsi H untuk X sama dengan 6. Jadi kalau X-nya ini diganti dengan 6, berapa nilainya? Nilai fungsi H jika X sama dengan 6, kita tuliskan rumusnya ini, FH sama dengan negatif 5X tambah 9, berarti F6H-nya diganti dengan 6. Ini bukannya F, ini Hx, kemudian H6 sama dengan negatif 5 kali 6 tambah 9 sama dengan negatif 30 tambah 6 sama dengan negatif 24. Jadi nilainya adalah ini. Berikutnya nomor 3, tentukan ada berapa banyak nilai elemen domain yang bernilai positif. Kita jawab banyaknya elemen domain bernilai positif. Ini rumusnya adalah Hx lebih besar dari 0. Kita masukkan ini negatif 5X tambah 9 besar dari 0. Negatif 5X besar dari negatif 9. Jadi ini kita pindahkan menjadi negatif 9. Berarti X
kurang, jadi ini pindah karena ini negatif. Negatif 9 bagi negatif 5 atau menjadi positif. 9/5. Jadi X di mana X kurang dari 9/5, di mana X adalah anggota bilangan real. Pertanyaan B, apabila diketahui suatu fungsi f dengan rumus fungsi adalah ini, berapakah nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3? Kita jawab. Jadi B-nya tulis dulu, rumus fungsinya adalah ini, kita tulis ini. Lalu kita ganti, pertama X-nya adalah 2 ini. X ini kita ganti 2, berarti semua X diganti 2. 2 kali 2, jadi X ini ganti 2, baru pangkat 2. Kurang 3, X lagi dikali 2, ganti 2, 3 kali 2 tambah 1. Ini dikerjakan, jadi 2 kali 4 kurang 6, tambah 1. 2 kali 4 sama dengan 8, kurang 6 tambah 1. 8 kurang 6, 2, tambah 1 sama dengan 3. Lalu kalau X-nya diganti dengan negatif 3, kita buat lagi rumus fungsinya, yaitu ini sama, kita tulis kembali. Lalu X-nya kita ganti negatif 3. Ini bukannya negatif 2, tapi negatif 3. Semua X diganti dengan negatif 3. 2 kali negatif 3 pangkat 2, kurang 3 kali negatif 3 tambah 1. Negatif 3 pangkat 2, 9. Kemudian negatif 3 kali negatif 3, positif 9, tambah 1. 2 kali 9, 18, tambah 9, tambah 1. 9 tambah 1, 10, 10 tambah 18 sama dengan 28. Jadi ini bukannya 2, tapi negatif 3. Karena ini yang ditanyakan adalah negatif 3. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.